Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa jama'in. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Rama Saputra dari kelas B22 PAI, yang mana saya ingin sedikit menjelaskan tugas dari mata kuliah Munakahat, Fikih Munakahat dan Mewaris dari dosen pengampun dosen Dr. Andes Perlindungan Simbolon MUS. Nah, jadi tugasnya adalah yang pertama adalah pengertian talak, yang kedua adalah pembagian talak, dan yang ketiga adalah ayat-ayat yang mengenai talak. Oke, langsung aja kita bahas. Baik, kita akan lanjut. Kita akan membahas tentang pengertian talak. Ya, jadi yang dimaksud dengan talak adalah perceraian dalam Islam yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu. Ya, jadi talak dapat diartikan sebagai melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab, talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Ya. Kemudian dalam hukum Islam, talak dapat dijatuhkan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Ya, jadi talak yang dijatuhkan di luar pengadilan hanya sah dalam hukum agama saja, tapi tidak sah di mata hukum. Nah, itu ya, tentang pengertian talak. Kemudian yang kedua adalah pembagian talak. Dalam pembagian talak ini ada 5 bagian. Ya, jadi yang pertama kita bahas, yang pertama itu adalah talak raji. Jenis talak ini, yang satu ini adalah proses perceraian. Ketika seorang suami mengucapkan talak 1 dan 2 kepada istrinya, namun masih bisa rujuk kembali saat istri masih dalam masa iddah. Apa itu masa iddah? Yaitu masa tunggu wajib seorang istri saat ditinggal mati atau saat diceraikan oleh suaminya, sebelum ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Ya, nah, jadi itu masa iddah. Nah, kemudian jika masa iddah tersebut sudah lewat, maka suami tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru. Nah, itu talak raji. Ya, kemudian yang kedua adalah talak bain. Apa itu talak bain? Yaitu proses perceraian ketika suami mengucapkan talak ketiga pada istrinya. Nah, dalam hal ini maka suami istri tersebut tidak bisa rujuk kembali kecuali istri sudah menikah lagi dengan orang lain dan istrinya itu telah diceraikan oleh suaminya barunya dan sudah habis pula masa iddahnya dari perceraian itu. Ya, jadi talak bain itu. Kemudian yang ketiga adalah talak sunni. Apa itu talak sunni? Yaitu jenis talak yang satu ini adalah ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum dia setubuhi saat istrinya tersebut dalam keadaan suci atau tidak dalam haid. Nah, itu ya, talak sunni. Kemudian yang keempat adalah talak bidi, yaitu sedikit berbeda dengan talak sunni. Kalau talak sunni itu tadi adalah talak yang menjatuhkan kepada istrinya pada saat belum dia setubui atau dalam keadaan masih tidak dalam masa haid. Nah, kalau talak bidi ini adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang sedang dalam masa
masa haid atau sedang dalam keadaan suci, tetapi sudah disetubui sebelum talak tersebut terucap. Kemudian yang terakhir adalah jenis talak yang terakhir ini adalah taklil. Jenis talak yang terakhir ini adalah proses perceraian yang terjadi karena disebabkan oleh hal-hal atau syarat-syarat tersebut. Jadi ketika suami melakukan hal-hal atau syarat-syarat tersebut, maka talak tersebut dapat dijatuhkan dan proses perceraian pun terjadi. Nah, itu ya, ada 5 pembagian talak. Yang pertama itu talak raji, talak bin, talak bain, talak sunni, talak bidi, dan talak taklil. Kemudian ayat-ayat mengenai talak yaitu kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya adalah talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan cara yang patuh atau melepaskan, menceraikan dengan yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu tersebut yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kedua suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa kedua tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya itu tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas Allah. Jangan kamu melanggarnya. Siapa melanggar batas-batas Allah, maka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang kedua, At-Talaq. Ayat pertama, surah At-Talaq ayat pertama, artinya adalah, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya. Iddahnya itu tadi masa tunggunya, ya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah kamu izin keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Itu ya. Itulah tadi video singkat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.